sampai di Al-Hikayatus Sabi'atu wat Tis'un, hikayat yang ke-97 lah. Fi husnit tahyil, yaitu tentang apa namanya, cara lah, artinya menentukan cara yang baik. Huki anna insanan haraba min asadin faltaja ila syajaratin fasa'ada 'alaiha wa idha fawqaha dabbun yaltaqitu thamaruha faj'ala al-asad tahta asy-syajarah thumma iftarasha yantadiru nuzul al-insan faltafat ar-rajul ila ad-dabb fa idha huwa yashiru ilayhi bi usbihi 'ala famihi an iskut li'alla yash'uru al-asad anni huna. فتحير الرجل وكان معه سكين لطيف فأخذ يقطع الغصن الذي عليه الدب حتى أنهاه فوقع الدب على الأرض فوثب عليه الأسد فتصارع فافترس الأسد الدب وقر راجعا ونجا الرجل بإذن الله تعالى. Diceritakan ada seorang manusia lari daripada macan lah. Ini memang kisah artinya antara terjadi atau tidak lah. Cuma nanti ada faedahnya. Ada seorang manusia lari daripada macan. Lalu dia menuju satu pohon, naik ke atas pohon tersebut. Ternyata di pohon itu ada beruang. Beruang itu melempari buahnya. Si harimau macan tadi menunggu di bawah pohon, menunggu manusia ini supaya turun, hendak diterkamnya tadi. Lalu si manusia tadi melihat kepada si beruang yang di atas pohon tadi. Si beruang tadi memberi isyarat dengan jarinya, meletakkan di atas mulut, artinya diam, jangan sampai tahu kalau aku ini di atas pohon, kata si beruang. Si manusia tadi berpikir, inilah keunggulan artinya manusia diberi Allah Subhanahu wa taala akal. Berpikir, ini ada pisau. Akhirnya dipotong dahan yang dimana ada beruang itu dipotongnya. Pas sudah potong, jatuh beruang tadi menimpa harimau, berkelahi, dan si beruang tadi dimakan oleh harimau. Terus itu pergi. Selamat si laki-laki tadi. Nah, kata guru kita bahwasanya kisah ini menggambarkan artinya kita ini hidup dalam dunia lah. Walaupun dunia itu artinya ketika Allah Ta'ala mulai menciptakan dunia itu tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dunia itu hina, dan lebih hina lagi orang yang menghamba kepada dunia tadi. Nah, cuma kita hidup dalam dunia. Diibaratkan musuh kita ini pertama iblis lah, nafsu. Lalu ada dunia. Diibaratkan seperti manusia tadi yang dikelilingi oleh binatang buas tadi. Nah, lalu bagaimana, apakah kita lari daripada beruang lalu dimakan harimau, atau lari dari harimau lalu dianu beruang? Nah, bagaimana? Karena apa? Diibaratkan kita tetap hidup dalam dunia. Cuma supaya selamat daripada dunia tersebut, bagaimana? Bukan berarti kita ini meninggalkan dunia, cuma pakai dunia itu untuk sesuatu yang membuat kita selamat daripada kejahatan setan tadi. Makanya kata Nabi, ni'mal malus salih lirrajuli salih. Nah, harta yang baik yaitu di tangan orang yang baik juga. Karena banyak orang yang bisa harta tapi kada tahu cara menggunakan, ya ini jadi dosa. Jadi berdosa. Kalau tujuannya tadi lah ya taladdat, ya tamatta, berledat-ledat dan bersedap-sedap dengan dunia, ya tidak ada faedahnya lah. Makanya orang-orang bahar itulah ibaratnya ada yang tetap hidup dalam dunia, cuma dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hati lah. Seperti Abi Hasan Asyadili, Abu Bakar Al-Adani lah. Itu orangnya kayanya luar biasa. Bagaimana menurut kalian ibaratnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Siapa yang lebih kaya? Beliau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di
innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang kerajaan ini tidak akan pernah dimiliki oleh orang sesudahku. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaya apapun raja tidak akan bisa menyaingi daripada kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi beliau itu apakah bukan orang yang zuhud, bahkan beliau itu orang daripada orang yang zuhud sama sekali. Nah, artinya orang yang betul-betul zuhud. Nah, kenapa? Karena beliau tidak pernah memandang apa yang dimilikinya tadi. Nah, kalau kita ini terbalik, yang kada dimiliki itu kita bayangkan. Nah, ibaratnya makanya yang paling nyaman itu lah kata guru kita, artinya apa? Yang paling nyaman itu jangan memikirkan atau menghendaki sesuatu yang kita kada sanggup. Nah, kalau di Allah yarham guru sekumpul lah, hendak membangun apa-apa itu beliau tidak mau dulu, kecuali sudah misalnya hendak membalut waktu membangun musola itulah, hendak mempenganali musola itu beliau kada mau dulu. Kecuali sudah terkumpul duit cukup untuk bangun ini, hanya beliau berjalan. Kalau kita kan kada, yang penting bangun dulu ya. Karena gampang, kepintaran enggak. Nah beliau kada mau, makanya kita katakan 100% halal itu situ. Makanya nyaman di situ. Kenapa? Karena beliau kada mau, kecuali sudah ada duitnya, hanya bergerak. Nah, artinya tidak mau melaksanakan sesuatu, membayangkan sesuatu yang kita kada sanggup. Nah, kalau kita ini kada. Hendak ini, hendak padahal belum sanggup lah, gampang kan aja, gampang kan. Nah gampangnya ini hanya menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Nah tetap aja artinya hidup dalam dunia dijalani aja. Cuma dengan pintar. Bagaimana pintarnya tadi? Ya yang dunia kita cari ini untuk akhirat. Nah, untuk membantu kita ibadah. Nah, karena ya, dikatakan bahwasanya sesuatu yang boleh mubah lah itu akan menjadi derajatnya jadi sunnah kalau kita niatkan untuk ibadah. Kalau kita niatkan untuk ibadah. Jadi itu perumpamaan artinya lah, seorang manusia lari daripada di bawah ada macan, di atas lagi ada beruang. Kayak apa kita selamat? Yaitu menyerahkan kepada yang ampunnya tadi. Kalau kita memikirkan hal tersebut, ya kita akan terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Al-Hikayatus Zaminatu wa Tis'un, hikayat yang ke-98. Fit takabbur ma'an